Alasan Muhadjir cabut izin pengumpulan sumbangan ACT, kalau baru buka pintu diingatkan, kalau bawa hasil curian harus dikejar dong. 13,7% itu rata-rata, Mbak. Penyampaian mereka rata-rata, kemarin juga mereka membawakan 9 laporan, dan saat ini sudah diperiksa oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Hasil dari penelitian tim Inspektorat Jenderal merekomendasikan kepada pimpinan memang di atas 10%, sebesar-besarnya kan 10%, dan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi pencabutan sampai Yayasan ACT memperbaiki manajemennya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari informasi PPATK terkait 4 rekening tersangka, terkait rekening 4 tersangka A, IK, HH, dan NIA, NIA, Yayasan ACT dan afiliasinya, serta pihak lainnya. Status rekening tersebut dilakukan pemblokiran lanjutan oleh penyidik. Di dalamnya lebih lanjut lagi. Jadi data-data yang berkembang hari ini tidak lepas dari berbagai rangkaian penyelidikan yang pernah dijalankan. Jadi ini sedang berproses oleh aparat penegak hukum. Jadi kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, saya pikir Kementerian Sosial tentunya sudah mempunyai dasar yang kuat untuk mencabut izin penyelenggara tersebut. Sehingga kami dari DPR penuhnya mendukung agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak tepat sasaran, tetapi kemudian merugikan masyarakat. Nah, untuk itu kami juga akan minta kepada komisi terkait, komisi teknis di DPR untuk mengawasi hal-hal seperti ini. Takutnya ada beberapa yang mungkin juga izin yang sama tapi kemudian terjadi penyalahgunaan, kan sayang sekali. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan alasan mengapa ia selaku Menteri Sosial AD interim langsung mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial AD interim Muhadjir Effendi pada 5 Juli 2022. Namun menurut Muhadjir, pemerintah bukan membubarkan ACT namun mencabut izin pengumpulan dana. Diketahui 4 orang pengurus ACT telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. ACT menurut Muhadjir juga memotong sumbangan untuk bencana alam, padahal seharusnya untuk kejadian bencana alam tidak boleh dipotong sama sekali. Baru kemudian ditemukan indikasi pidana sehingga ditangani oleh Bareskrim Polri. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Keempat orang tersebut adalah Ahyudin pada saat tindak pidana terjadi menjabat sebagai pendiri, Ketua Pengurus atau Presiden Yayasan ACT periode 2005 sampai 2019, dan Ketua Pembina tahun 2019 sampai 2022. Ibnu Kajar sebagai Ketua Pengurus Yayasan ACT 2019 hingga saat ini. Hardiana bermain sebagai pengawas Yayasan ACT tahun 2019 dan anggota pembina 2020 sampai saat ini. Terakhir Novariadi Imam Akbari sebagai anggota pembina Yayasan ACT periode 2019 sampai 2021 dan Ketua Pembina periode Januari 2022 saat ini. Keempatnya diduga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. Wadireksus Bareskrim Polri Kombes Pol Helvi Asgaf menyebut para tersangka menerima dana dari Boeing untuk dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat JT610 yang terjadi 2018 silam. ACT menerima dana dari Boeing senilai 138 miliar rupiah, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat sekitar 103 miliar rupiah. Sisanya 34 miliar rupiah digunakan untuk tidak sesuai peruntukannya. Pengurus ACT Ahyudin, Ibnu Kajar, Heliana Hermain, dan Novriandi Imam menggunakan dana sisa dari Boeing untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar rupiah untuk program Bigfoot Bus 2,8 miliar rupiah, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya 8,7 miliar rupiah.
Kemudian untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 miliar rupiah, untuk dana talangan CV Cun 3 miliar rupiah, dana talangan PT MBGS 7,8 miliar, sehingga totalnya 34,6 miliar. Selain itu juga, Ayudin dan rekannya melakukan pemotongan dana donasi dana masyarakat yang dikelola ACT sebesar 20-23%. Adapun besaran gaji yang diterima pengurus ACT untuk Ayudin sebesar 400 juta rupiah, Ibnu Kaja 150 juta rupiah, Haryana Hirmain 50 juta, dan Nofriyadi 100 juta rupiah. 4 fakta Koperasi Syariah 212 terima dana dari ACT. Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dan penggelapan dana oleh pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT masih berlanjut. Badan Reserse Kriminal Polri menyebut ada aliran dana ke Koperasi Syariah 212. Seperti apa faktanya? 1. Donasi ahli waris korban kecelakaan Lion Air mengalir ke Koperasi Syariah 212. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Tipideksus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Helvi Assegaf menyebut nama Koperasi Syariah 212 sebagai salah satu penerima aliran dana yang diselewengkan oleh para pengurus ACT. Dana tersebut, kata dia, berasal dari donasi ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT610. Hal ini disampaikan Helvi pada konferensi pers Senin 25 Juli 2022 lalu. Pesawat Lion Air JT610 jatuh lepas di Pantai Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018. Produsen pesawat tersebut, Boeing, disebut sempat memberikan dana sebesar 138 miliar rupiah kepada ACT untuk ahli waris korban. Namun sekitar 34, miliar rupiah diantaranya diselewengkan oleh yayasan filantropi tersebut. 2 Koperasi Syariah 2021 disebut terima 10 miliar. Bareskrim Polri menyebut dana ACT dari Boeing yang mengalir ke Koperasi Syariah 212 mencapai 10 miliar. Selain mengalir ke Koperasi Syariah 212, dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan truk sekitar 10 miliar rupiah, program Bigfoot Bus sekitar 2,8 miliar, dan pembangunan pesantren sekitar 8,7 miliar. Kemudian sekitar 3 miliar digunakan untuk talangan Civic Cun serta 7,8 miliar dana talang PT MBGS, sehingga total semuanya 34,5 miliar, kata dia. Respon pihak Koperasi Syariah 212 mendatangi kantor Koperasi Syariah 212 di Ruko Belanova, Country Mall, Sentul, Kabupaten Bogor pada Selasa 26 Juli 2022. Hanya ada 2 perempuan yang mengaku sebagai staf customer service. Mereka tak mau menyebutkan nama. Saat tempuh menyatakan hendak menemui pimpinan atau pengurus Koperasi Syariah 212. Salah satu staf mengatakan pimpinan dan pengurus sedang melakukan rapat. 3 profil Koperasi Syariah 212. Koperasi Syariah 212 merupakan koperasi primer nasional yang didirikan oleh sejumlah tokoh. Koperasi ini merupakan implementasi semangat aksi 212 yang disebut penuh persaudaraan dan kebersamaan, sebagaimana dikutip dari laman Koperasi Syariah 212.co.id. Koperasi ini merupakan implementasi semangat aksi 212 yang disebut penuh persaudaraan dan kesabaran, sebagaimana dikutip dari laman Koperasi Syariah 212.co.id. Koperasi Syariah 212 didirikan pada 6 Januari 2017 saat grand launching di ruang Alhambra Andalusia Islamic Center, Sentul City, Bogor. Koperasi ini disahkan melalui surat keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 003136/BH/M.UMKM.2/1/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 19 Januari 2017. 4 polisi tahan 4 tersangka pada Jumat 29 Juli 2022. Di Tipideksus Bareskrim Polri menahan 4 tersangka kasus penyelewengan penggelapan dana sosial di Yayasan ACT. Keputusan penahanan terhadap 4 tersangka tersebut dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara. Adapun 4 tersangka tersebut yaitu pendiri ACT Ayudin, Presiden ACT Ibnu Kajar, Pembina ACT Haryana Hirmain, serta Ketua Pembina ACT Nofriyadi Imam Akbari.